Maka sungguh aneh sekali kalau ada orang yang tak mau berdoa, khususnya setelah sholat. Tadi malam baru kejadian. Alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil musta'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Khairun nabi arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita. Sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sungguh pun kondisi dan keadaan yang kita hadapi tidak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah apa yang Allah berikan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tinggal dikembalikan kepada kita bagaimana menyikapi apa yang kita hadapi. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka ia pasti akan menemukan kematian. Setiap kita memiliki kehidupan dan setiap kita akan menemui kematian pada saatnya. Suka tidak suka, benci ataupun tidak, kematian pasti akan mendatangi siapapun kita, apapun jabatan kita, anak siapapun kita, anak orang kaya, anak raja, anak ulama, atau kita yang jadi ulama, yang jadi umara, kita semua akan menemukan kematian. Tak peduli miskin ataupun kaya, tak peduli dia sudah tua ataupun masih muda. Bahkan terkadang ada anak yang baru lahir, dia sudah menemui ajalnya. Maka kita semua ini memang camat, calon mati, tinggal menunggu detik-detik kapan kita bertemu dengan kematian tersebut. Bahkan seandainya kita tidak ingin mati, dan kita semua tidak ada yang ingin mati, semua kita tidak ada yang ingin mati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri kita rasa takut akan kematian. Dan memang inilah yang menjaga kita tetap hidup sampai sekarang ini. Coba bayangkan, ketika kita masih kecil, kita tidak diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan cepat mati. Naik pohon tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kalau tak ada rasa takut dalam hati kita, insya Allah kita akan cepat mati, lompat ke bawah. Kenapa? Tak ada rasa takut, yang ada rasa senang dan rasa tenang. Tapi kalau kita masih kecil, kita lihat kalau naiknya sekian masih berani, tapi kalau sudah terlalu tinggi muncul rasa takut. Kenapa? Allah jaga diri kita, diberikan rasa takut terhadap kematian. Bukankah kita ketika dalam bekerja, misalnya
Pekerjaan kita itu konstruksi bangunan, naik ke bangunan yang tinggi, lihat ke bawah, terasa, wah ini kalau jatuh mati. Bawa kendaraan kencang, senang, kencang itu senang, kita semua ingin kencang. Tetapi ketika masa-masa sudah kencang itu kita melihat kondisi yang tak memungkinkan, kita rasa takut. Takut apa? Takut mati. Ini yang menjaga kita untuk tetap hidup. Bahkan seandainya pun kita ingin lari dari kematian, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita ingin lari dari kematian, tapi ingat, kematian itu yang akan datang kepada kita dimanapun kita berada, walaupun kita dalam fi burujim musyayyadah, dalam benteng yang sangat kokoh, kita pun akan mati. Tetapi masalahnya bukan mati, masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Adakah kita termasuk orang-orang yang ketika mati kita dalam keadaan yang baik, atau mati kita dalam keadaan yang buruk? Kita sudah melihat orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, jiran kita, matinya tidak mengenakkan. Apakah kita mau termasuk orang-orang yang demikian? Tentu tidak. Kita ingin mati dalam keadaan yang baik, karena kematian yang baik adalah tanda-tanda kehidupan akhirat kita yang baik di akhirat. Seandainya mati kita dalam keadaan yang buruk, maka itu tanda-tanda bahwa kita akan menikmati kehidupan yang buruk di akhirat. Maka dari itu, selalulah kita berusaha untuk menjadikan kita ini orang-orang yang akan husnul khatimah. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mau husnul khatimah? Yang pertama, untuk mendapatkan husnul khatimah ini, usahakan kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa itu takwa? Berusaha mengerjakan semua perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah. Kita semua ini ingin berusaha takwa, tapi syaitan dan nafsu selalu menggoda. Kita ingin selalu jadi orang baik, tetapi ada saja kondisi, keadaan dan godaan yang menyebabkan kita tidak berlaku baik. Tapi percayalah hadirin jamaah sekalian, kalau kita memang ingin betul-betul jadi orang yang baik, orang yang selalu menegakkan hal yang hak, yang benar, menjauhi hal yang salah, hal yang batil, yang maksiat, maka Allah akan menolong kita. Maka di dalam kehidupan kita, kita hanya ingin terus berusaha husnuzon kita, saya akan melakukan hal yang baik. Pilihan selalu ada, pilihan selalu ada. Dalam kehidupan kita ini, kita mau berlaku baik atau berlaku buruk, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Nah, usahakan diri kita selalu memilih jalan kebaikan, dan itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa inilah yang nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang baik. Yang kedua, di dalam kehidupan kita, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Ya, semua kita ini punya salah, punya khilaf, punya dosa. Tetapi sebaik-baik yang punya dosa adalah yang takwa, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Salah kita detik ini, 2 detik berikutnya kita langsung kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah hamba, ya Allah, hamba telah salah, hamba telah lupa. Semua kita punya salah. Ini kita sebagai orang tua, berapa kali kita pukuli anak kita, berapa kali kita marahi dia tanpa alasan yang jelas, padahal yang punya masalah kita, yang terbeban pikiran itu di pekerjaan itu kita. Anak kita tidak salah, dia hanya ingin bermanja-manja, tapi kita yang memarahi dia. Itu dosa kita kepada anak. Jangan katakan itu orang tua tak berdosa sama anak. Kita semua punya dosa. Yang anak-anak sudahlah tahu orang tuanya sedang keadaan susah, lagi letih, mulai merengek-rengek.
Ini juga dosa kepada orang tua, menambah beban orang tua. Kita semua punya dosa, tetapi detik itu kita salah, detik selanjutnya kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya Allah, kenapalah hamba marah kepada anak hamba ini, ya Allah. Ya Allah, kenapalah hamba bikin orang tua hamba ini marah, ya Allah. Kembali kita kepada Allah, dan Allah senang dengan orang yang kembali kepadanya. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya. Bahkan ketika masa lalu kita begitu kelam, begitu hitam, Allah tetap membuka pintu kemaafannya untuk kita. Salah seorang tabi'in, ya, itu di masa lalunya subhanallah, tidak ada yang tidak takut dengan tidak takut kepada dia. Dia itu perampok, qati'ut thariq, ya, Fudail. Tetapi ketika dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya menjadi manusia yang mulia. Allah terima taubatnya. Allah hapuskan semua dosa-dosanya, kembali kepada Allah. Bahkan sekali waktu Sayyidina Umar pernah berkelakar kepada sahabat-sahabat yang lain. Di antara kalian, kata Umar, yang paling banyak pahalanya itu aku, kata Umar. Sahabat bertanya, oh Umar, kenapa engkau katakan demikian? Kata Umar apa? Dalam Al-Quran telah disebutkan, kalau ada seseorang yang bertaubat kepada Allah, maka semua dosa-dosa masa lalunya akan diganti dengan kebaikan. Aku orang yang paling buruk di antara kalian pada masa dulu. Jadi sekarang kalau aku sudah taubat, aku jadi orang yang paling baik. Itu kelakarnya Umar, dan itu benar, ya, subhanallah. Melihat bagaimana Umar dari manusia yang paling buruk, yang ingin membunuh Rasulullah, jadi sahabat nomor 2-nya Rasulullah. Bayangkan. Jadi jangan khawatir dengan masa lalu. Semua kita masih punya masa depan yang begitu cerah. Yang penting kita semua taubat ilallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu iringi apa-apa yang kita lakukan, dosa, maksiat, kesalahan, kekhilafan, dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kita dulu orangnya kasar, kita dulu orangnya suka memaki orang. Ayo mulai dengan kebaikan-kebaikan. Senyum itu kebaikan, ya. Ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum engkau kepada saudaramu adalah sedekah. Dulu kita orang yang suka mengumpat, sekarang kita orang yang suka senyum. Maka senyum kita itu akan menghapus keburukan di masa lalu kita yang suka mencaci-caci orang lain. Kebaikan demi kebaikan. Ini adalah hal yang ketiga. Dan yang keempat, dan yang paling penting adalah doa. Doa. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza arada bi'abdihi khairan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah akan mempergunakan dia, dipakai dia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah akan memakai kita, mempergunakan kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuwaffiqahu fi amalin sholihin qabla mautihi. Allah akan memberikan kepada dia hidayah, kekuatan, kesempatan untuk beramal soleh sebelum dia mati. Ini keajaiban dari doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, jangan matikan kami dalam keadaan yang buruk. Allah terima doa kita, maka Allah akan memberikan kepada kita petunjuk. Ini yang baik loh, ini salah. Lalu Allah beri kekuatan kepada kita, ya. Mau melakukan keburukan rasanya nggak senang hati ini, tapi melakukan kebaikan, rasa lebih senang. Dan Allah kasih kesempatan kita untuk melakukannya. Itu adalah keajaiban dari doa. Maka sungguh aneh sekali kalau ada orang yang tak mau berdoa, khususnya setelah sholat. Ini luar biasa. Kalau memang kita sudah hafal doa-doa setelah sholat, silahkanlah doa masing-masing. Tapi kalau belum hafal, ikutlah doa bersama imam. Kenapa? Baru tadi malam saya hadir ke salah satu takziah yang baca doa, subhanallah. Allahumma ja'al qabraha
hufratan min hufarin nira. Terbalik dia baca doa. Ya Allah, jadikanlah kuburnya lubang dari lubang neraka. Saya mau aminkan, susah. Ini macam mana saya mau aminkannya? Wala taj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Jangan jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Tadi malam baru kejadian. Ya Allah, inilah kalau orang tidak benar-benar menghafal doa, tidak benar-benar ngerti apa yang dia ucapkan. Lalu kalau orang-orang yang hadir itu mengaminkan semuanya, kemana tuh jenazah tadi akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi malam baru kejadian. Maka kalau belum lagi hafal doa habis sholat, ikutlah doa sama-sama imam. Jangan langsung pergi, karena kita semua butuh doa itu. Dan disarankan kepada yang mengimami sholat untuk berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.